Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita dalam program Setiap Pagi Bersama Tuhan. Artinya setiap pagi bersama Tuhan adalah setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Senang berjumpa kembali bersama dengan saudara. Kiranya pagi ini menjadi pagi berkat, penuh sukacita dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk kita mendengar renungan pagi pada pagi hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Dan terima kasih penyertaan Tuhan sepanjang hari, sepanjang malam. Dan ke dalam tangan-Mu kami serahkan sepanjang hari ini. Tuhanlah yang menjaga, memberkati, dan melindungi kami dan kuasa Roh Kudus. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menerangi hati kami, jadi pegangan buat kami, sehingga sepanjang hari lewat kuasa firman-Mu kami diingatkan, dikuatkan, dinasihati, diajar, ditegur, dan juga diberkati lewat kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru. Dan lewat kuasa firman-Mu kami berjumpa dengan Tuhan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini tema kita adalah kasih dapat merubah hidup. Saya ulangi sekali lagi, tema kita pagi hari ini kasih dapat merubah hidup. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pembacaan kita terambil dari Yohanes pasalnya yang ketiga. Yohanes pasal ketiga, ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Yohanes pasal ketiga ayat 16 dan ayat 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh berita sukacita, sungguh berita baik, bahwa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya setiap orang membutuhkan cinta, setiap orang membutuhkan kasih sayang, setiap orang membutuhkan kasih itu. Namun tidak semua orang dapat merasakannya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang terbaik adalah bukanlah yang meminta, namun yang memberi. Saya ulangi sekali lagi, yang terbaik adalah bukan yang meminta, namun yang memberi. Allah memberikan yang terbaik dengan memberi. Allah memberikan yang terbaik dengan memberi. Dia memberi kasih kepada manusia agar manusia diselamatkan. Dia memberi kasih kepada manusia agar manusia menerimanya, meresponinya, dan akhirnya hidup bersama-sama dengan Allah. Iya kan? Sehingga kalau ada yang bertanya apa yang Allah beri, maka jawaban sederhananya adalah kasih. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, mengapa Allah perlu memberi kasih? Karena kasih dapat mengubah hidup. Saya ulangi sekali lagi, kenapa Allah perlu memberi kasih? Karena kasih dapat mengubah hidup. Apa yang kasih dapat rubah? Yang pertama, yang keras menjadi lembut. Kadangkala saudara, kita ini punya karakter yang keras. Kadangkala kita punya kebiasaan yang buruk. Kadangkala kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang suka menyakiti hati Tuhan. Tapi karena Tuhan begitu kasih kepada kita, sehingga Ia mengubah karakter kita yang tadinya keras menjadi lembut, merubah karakter kita yang tadinya buruk menjadi baik. Kenapa? Karena Allah begitu sabar, karena Allah begitu setia dalam menyelamatkan kita. Allah begitu setia dalam menarik kita dari lumpur dosa, sehingga akhirnya kita bersama-sama dengan Allah hidup di dalam keselamatan dan terang firman-Nya. Yang kedua, apa yang kasih dapat rubah? Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Menurut orang yang tidak percaya,
Mustahil Allah turun dari sorga, namun Allah membuktikannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua adalah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi kalau hari-hari ini kita berpikir, kalau yang sakit sedang berpikir bagaimana saya bisa sembuh, bahkan orang juga suka bersaksi, puji Tuhan Pak Pendeta, saya dari yang divonis dokter cancer dan oleh bilur Yesus saya disembuhkan, dan sekarang saya sembuh total, tidak lagi cancer dalam hidup saya, sehingga apa yang kata manusia tidak mungkin dan bagi Tuhan adalah mungkin. Saudara ini kan dalam Tuhan, ada lagi yang bersaksi, oh puji Tuhan Pak Pendeta, dulu mustahil rumah tangga saya bisa pulih kembali karena sudah terjadi pertengkaran di mana-mana, terjadi kekerasan, terjadi perselingkuhan, dan puji Tuhan Bapak Pendeta, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, begitu banyak kesaksian tentang yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan bukan hanya itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, karakter pun bisa dirubah oleh Tuhan. Sikap kita yang buruk pun bisa dirubah oleh Tuhan. Hari ini kalau engkau merokok, engkau bisa berhenti merokok, karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kebiasaan-kebiasaan burukmu, pikiran-pikiran pornografimu bisa dirubah oleh Tuhan. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu ketika kita menyerahkan hidup total kepada Tuhan, maka kasih Tuhan yang akan mengubah hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, yang tawar menjadi manis. Apa maksudnya yang tawar menjadi manis? Hati yang sudah tawar karena kecewa, hati yang sudah tawar karena kesedihan, hati yang sudah tawar karena kepahitan, hati yang sudah tawar karena kebencian, dapat dirubah oleh kasih Yesus. Selama engkau mengundang Yesus dalam hidupmu, selama engkau mengizinkan Yesus mengubah hidupmu, maka tidak akan ada lagi ketawaran. Tidak ada lagi ketawaran dalam hatimu, tidak ada ketawaran dalam rumah tanggamu, tidak ada ketawaran dalam bisnismu, karena Tuhanlah yang akan merubah semuanya. Dan yang terutama, bukan hanya bisnis kita diselamatkan, bukan hanya rumah tangga kita diselamatkan, tapi diri kita diselamatkan oleh Yesus agar kita berkenan di hadapan Bapa. Karena itu sebagai penutup, ingat, Allah membenci dosa, namun Allah mengasihi orang-orang yang berdosa. Siapapun engkau, hari ini kalau mau berkata, Pak Pendeta saya LGBT, hari ini kau berkata, Pak Pendeta saya sedang bersama dengan suami orang, bersama dengan istri orang, Pak Pendeta saya ini dosanya sudah terlalu banyak. Siapapun engkau, izinkan saya berkata, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan benci dosamu, tapi Tuhan tidak membenci engkau. Karena itu kembalilah kepada Tuhan. Kasih Tuhan dapat mengubah. Kalau itu doamu, saya mau berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini ada yang menyaksikan program ini dan mereka mau berubah. Mereka mau menerima kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, nama berdoa dalam nama Yesus. Mereka yang LGBT, mereka yang saat ini hidup dalam perselingkuhan, mereka yang saat ini dalam rumah tangga yang terjadi kekacauan, mereka yang saat ini hidup dalam hutang, hamba doa dalam nama Yesus, bila kasih Tuhan mengubah hidup mereka, sehingga yang keras menjadi lembut, karakter kebiasaan buruk yang jahat dirubahkan, yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena kuasa Tuhan yang menjamah, yang tawar menjadi manis, hati yang tawar, yang kecewa, dirubah oleh Tuhan, oleh kasih Yesus, sehingga akhirnya hidup mereka dalam penuh kedamaian dan sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Setiap pagi bersama dengan Tuhan. Ingat, setiap pagi bersama dengan Tuhan artinya setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Dan saya percaya sepanjang hari penuh dengan sukacita. Haleluya, amin.